Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada dosen pembimbing mata kuliah pengantar teknologi informasi dan teman-teman semua kelas 1B yang bahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam. Semoga tetap terkurahkan kepada Rasulullah SAW. Topik yang akan kita bicarakan mengenai rangkuman materi pengantar teknologi informasi. Selama semester 1, saya Latifatul Islamiyah selaku moderator akan menampilkan diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 pertama, Ainun Farma Fitriani kedua, Widyastuti Saputri ketiga, Nurul keempat, Dede Setiawan kelima, Pandu Razek Elyasa keenam, Naufal Yuri Bahi. Abad informasi. Evolusi abad informasi ada 3. Pertama, abad pertanian. Tahun-tahun 1800 bertani menggunakan tenaga manusia dan tangan. Kedua, abad industri. 1, 8, 0, 0, 1, 9, 5, 7 bekerja di pabrik menggunakan tenaga manusia dan mesin. 3. Abad informasi tahun 1957 sekarang pekerja terdidik menggunakan tenaga dan teknologi informasi. Masyarakat informasi. Suatu masyarakat di mana lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi daripada bidang pertanian dan industri informasion teknologi ada 6 macam. 1. Mencatat, record. 2. Menyimpan, store. 3. Mengolah, proses. 4. Mengambil kembali, retrieve. 5. Mengirim, transmit. 6. Menerima, receive. Informasi vis data-data mentah, proses, informasi teknologi. Ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains, dengan pengaplikasian pengetahuan saintifik ke praktis. Aplikasi praktis dari sains dalam industri atau pendidikan. Masa lalu. Goresan gambar alat hitung, arsip telegraf masa kini, komputer, faks, telekonferensi. Mengapa informasi diperlukan? Alat komunikasi, sinyal, asap lampu, kode Morse, gerak tubuh, dasar pengambilan keputusan, kegembiraan. Apa itu informasi? Segala jenis, khusus, tergantung, posisi, situasi, kondisi, relasi. Perolehan informasi melalui: pertama, pustaka. Kedua, media massa. Ketiga, lisan. Keempat, tulisan dan masih. Apa yang membuat informasi berguna? Pertama, akura. Kedua, fleksibel. Ketiga, langka. Keempat, dapat dipercaya, dan masih banyak lainnya. Komponen pertama, hardware, memori, I/O device, interconnect. Kedua, software OS, package application, user aplikasi. Ketiga, firmware, instruksi disimpan permanen dalam ROM. Keempat, brainware and user. Arsitektur hardware. Arsitektur hardware tradisional. Arsitektur perangkat keras komputer tradisional terdiri dari 4 komponen utama, yaitu: pertama, prosesor. Kedua, memori penyimpanan. Ketiga, masukan, input. Dan keempat, keluaran, output. Tujuan sistem operasi antarmuka antara user dengan hardware, pemakaian bersama hardware maupun data antar user, pengaturan penjadwalan pemakaian CPU, AOC secara bergantian menunjukkan lingkungan di mana seorang user dapat mengeksekusi program-programnya. Fungsi dasar sistem operasi membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan, error, dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Fungsi dasar sistem operasi membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan, error, dan penggunaan komputer yang tidak perlu. 3. Sasaran sistem operasi kenyamanan, membuat user menjadi lebih nyaman, efisien, menjadikan penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien, mampu berevolusi, memudahkan pengembangan, pengujian dan pengajuan fungsi-fungsi baru,
tanpa mengganggu layanan yang dijalankan sistem komputer. Sistem operasi dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang pengguna, sistem operasi merupakan sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Dirancang dengan mengutamakan kemudahan penggunaan. Dalam lingkungan berpengguna banyak multi-user, sistem operasi sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Sistem operasi dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang tujuan sistem operasi dapat dipandang sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah pengguna. Tujuan lain sistem operasi ialah membuat penggunaan sumber daya komputer menjadi efisien. Berikut bagian arsitektur komputer umum. Prosesor CPU. Secara umum, sistem komputer terdiri atas CPU dan sejumlah device controller yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Umumnya, setiap device controller bertanggung jawab atas sebuah hardware spesifik. Setiap device dan CPU dapat beroperasi secara bersama untuk mendapatkan akses ke memori. Adanya beberapa hardware ini dapat menyebabkan masalah sinkronisasi. Karena itu, untuk mencegahnya, sebuah memori controller ditambahkan untuk sinkronisasi akses memori. Memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor, merupakan suatu array dari word atau byte yang mempunyai ukuran ratusan sampai jutaan ribu. Setiap word memiliki alamatnya sendiri. Memori utama, tempat penyimpanan yang volatil, di mana isinya hilang bila sumber energinya energi listrik dimatikan. Dasar susunan sistem storage adalah kecepatan, biaya, sifat volatilitas. Memori sekunder, kebanyakan sistem komputer menyediakan secondary storage sebagai perluasan dari memori utama. Syarat utama dari secondary storage adalah dapat menyimpan data dalam jumlah besar secara permanen. Secondary storage yang paling umum adalah disk magnetik yang menyediakan penyimpanan untuk program maupun data. Disk magnetik adalah alat penyimpanan data yang non-volatile yang juga menyediakan akses secara random. Media penyimpanan data yang non-volatile yang dapat berupa flash drive, optical disk, magnetic disk, magnetic tape. Media ini biasanya tampungnya cukup besar dengan harga yang relatif murah. Portability-nya juga relatif lebih tinggi. Sistem CAL 3 ke 5. Sistem CAL komunikasi, dua model komunikasi. Pertama, message passing, pertukaran. Informasi dilakukan melalui fasilitas komunikasi antar proses yang disediakan oleh sistem operasi. Kedua, shared memory proses menggunakan memori yang bisa digunakan oleh berbagai proses untuk pertukaran informasi dengan membaca dan menulis data pada memori tersebut. Perangkat keras input hardware PERNT input dan output, pengertian input dan output HW input, keyboard, pointing device, dan alat entry data sumber. Hardware input terdiri dari piranti yang mampu menerjemahkan data ke dalam bentuk yang bisa diproses komputer. Contoh, tulisan yang Anda baca, angka biner. Hardware output terdiri dari piranti yang bisa menerjemahkan informasi yang diproses oleh komputer ke dalam bentuk yang mampu dipahami manusia. Contoh, kebalikan dari contoh di atas. Keyboard adalah sebuah alat untuk mengubah huruf, angka, dan karakter lain ke dalam bentuk yang mampu dipahami manusia. Contoh, kebalikan dari contoh di atas. Keyboard adalah sebuah alat untuk mengubah huruf, angka, dan karakter lain ke dalam bentuk sinyal elektrik yang dapat dibaca prosesor komputer. Di bawah keyboard, sirkuit berbentuk peta X, Y. Touch yang ditekan akan dikenali oleh controller keyboard yang kemudian dibawa ke sistem operasi. Jumlah touch tradisional 104, 109, keyboard DA. Varian terbaru, VTP Virtual Keyboard, sebesar pena dan bekerja dengan proyeksi cahaya. Sekadar tanya, apa Anda tahu cara menggunakan touchpad print screen? Mouse, sebuah alat yang bisa digerak-gerakkan di atas mousepad meja dan berfungsi untuk mengarahkan pointer pada layar komputer. Ditemukan oleh Apple pada tahun 1984. Komponen awal: bola, batang pemutas,
Sensor inframerah, istilah Poinda yang baru. Siemens ID Mouse yang memiliki sensor untuk membaca indeks sidik jari pengguna dan mencegah akses komputer dari orang lain yang tidak berhak. Interlinks Electronics membuat DuraPoint Mouse yang dibungkus dengan baja tahan banting, baik dijatuhkan dari lantai 5, dijadikan sebagai bola pada permainan hoki, atau dilindas truk beroda. Ke-18. Bahasa pemrograman definisi. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Bahasa natural dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antar manusia. Tingkatan bahasa pemrograman. Bahasa mesin machine languages, bahasa rakitan assembly languages, bahasa tingkat tinggi high level language. Bahasa mesin machine language diawali dengan ENIAC dan EDVAC, komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh John W. Mauchly dan John von Neumann pada Agustus tahun 1944b. ENIAC menggunakan Decimal Arithmetic C, EDVAC menggunakan Binary Arithmetic D. Mengalami perubahan sangat besar setelah 4 dekade sejak EDVAC. Bahasa rakitan assembly languages dimulai sejak awal tahun 1950, disebut juga sebagai symbolic machine languages, simbol yang dipergunakan untuk memfasilitasi aspek pemrograman. Mnemonic opcodes. B. Symbolic names. C. Memory address automatic assignment. D. Addressing modes. Bahasa tingkat tinggi high level language dimulai sejak akhir tahun 1950, memiliki kemampuan untuk merepresentasikan algoritma yang kompleks. Human-oriented readability. Machine Independent Interpreter and Compiler. Interpreter merupakan sebuah program yang dapat mengerti sebuah bahasa dan mengeksekusi program ditulis dengan bahasa tersebut. Compiler merupakan program yang menerjemahkan program yang ditulis dengan sebuah bahasa menjadi program yang ditulis oleh bahasa lain. Interpreter dan compiler. Semantics and syntax. Semantics dari bahasa pemrograman menspesifikasikan arti dari program. Syntax dari bahasa pemrograman menspesifikasikan struktur dari program. Semantics. Kelima, dasar mekanisme abstraksi pada bahasa pemrograman adalah penggunaan nama atau identifiers. Kelima, pada kebanyakan bahasa pemrograman, variabel, konstanta, dan prosedur dapat diberikan nama yang didefinisikan oleh programmer. Binding time. Language definition time. Pada saat pendeklarasian. B. Language implementation time. Pada saat penggunaan. C. Translation time. Tipe-tipe dari variabel. D. Link time. Pada saat pemanggilan. Fungsi eksternal. E. Load time. Lokasi global variabel. F. Execution time. Nilai dari variabel, lokasi lokal variabel. Deklarasi. Deklarasi merupakan prinsip dalam menyediakan binding. Umumnya diasosiasikan dengan sebuah blok lokal, deklarasi yang ditempatkan di dalam blok global, deklarasi yang ditempatkan di dalam blok global, deklarasi yang ditempatkan di luar blok. Sintaksa. Lexical structure menspesifikasikan bagaimana kata dibentuk dari karakter B. Syntactic structure menspesifikasikan bagaimana kalimat dibentuk dari kata. Lexical structure. Pada lexical structure, bahasa pemrograman menggunakan tokens untuk membentuk grammatical categories yang akan membentuk blok-blok sintaks. Standar token. Keywords seperti if, while, repeat, dan lain-lain. B. Literals seperti 10 numeric literal atau string literal. C. Special symbols umumnya dipergunakan untuk membentuk operator. D. Identifiers umumnya dipergunakan untuk menamai rutin, prosedur, dan fungsi. E. Comments baris program yang tidak akan dieksekusi. Sekian, terima kasih.